Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya bisa hadir ke sekolah kembali untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan hadir. Bersiap, tangan di meja, ucap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Terima kasih sudah memimpin berdoa. Masuk posisi ini ya dulu ya Pak Dil ya. Nah, tadi kita sudah berdoa supaya pelajarannya nanti akan lebih mudah lagi terserap oleh kalian. Supaya lebih mudah lagi pahamnya. Kita berdoa itu gunanya itu. Selanjutnya, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagunya berjudul Garuda Pancasila. Nah, kebetulan hari ini juga hari apa? Ada yang tahu harinya hari apa? Pahlawan ya, 10 November. Nah, kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan para pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya kita menyanyikan lagu nasional. Baik, Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo tolong masing, saya akan membantumu. Pancasila dasar negara, daya tarik Nusantara. Pribadi bangsaku. Kembali. Nah, itu tadi sudah menyanyikan lagu nasional ya. Supaya kita itu mengingat jasa para pahlawan guru pendahulu kita. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian. Ketua kelas, apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Saya dengan Siti Rawa. Dari sama tidak kemudian. Baik, semoga di pertemuan berikutnya mereka sudah bisa hadir ya. Nah, kita hari ini akan belajar pembelajaran 1 lagi kalinya kemarin ya. Bisa kalian lihat pertanyaan ini? Bisa. Masih ingatkah kamu tentang tanda-tanda peredaran dalam darah itu memburuk? Masih ingat nggak tentang tanda-tanda peredaran darah dalam tubuh kita itu memburuk? Tanda-tandanya apa? Sakit, demam, Apa? kesulitan, Pusing. Yang merasa lelah juga. Iya. Apakah dari semua tanda-tanda itu ada yang pernah kamu alami?
suami? Pernah. Yang mana yang pernah? Sate. Maksudnya pusing sering nggak pusing? Pusing. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah menjaga pola hidup sehat dengan baik agar organ peredaran darah tidak mengalami gangguan? Sudah belum? Ada yang belum, ada yang sudah nggak? Enggak ada. Ya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana menjaga pola hidup sehat agar tidak mengalami gangguan peredaran darah ya. Yang akan kalian pelajari hari ini bisa dilihat. Yang pertama adalah gangguan organ peredaran darah dan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, melisankan pantun sesuai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi nanti berkaitan dengan pengucapannya, lafalnya, intonasinya, nadanya, ekspresi atau mukanya ya. Bagaimana membaca pantun itu dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian akan menyaksikan video, kemudian melakukan diskusi, mengamati ini juga, penjelasan melalui PowerPoint ini namanya. Diharapkan nanti kalian bisa mengumpulkan informasi tentang gangguan organ peredaran darah, kemudian juga mampu menerapkan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian juga kalian bisa merancang aktivitas sehari-hari guna menerapkan pola hidup sehat dan juga bisa menguraikan amanat dari pantun. Kemudian kalian juga bisa nanti melisankan atau membaca pantun itu dengan baik dan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum nanti kita masuk ke kegiatan pembelajarannya, silakan simak terlebih dahulu video berikut untuk lebih memotivasi kalian untuk belajar. Ini berkaitan dengan pola hidup sehat ya.
Bersepeda. Ya. Nah, ini bersepeda atau itu juga termasuk olahraga ya. Salah satu olahraga yang juga bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ada yang suka nggak bersepeda di sini? Ada yang mau jadi atlet juga? Mau. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada pantun yang masih berkaitan dengan pola hidup sehat. Bapak bacakan pantunnya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Ya, itu pantun tentang pola hidup sehat. Tentang jargon si cewek kawan. Ya, jadi kita itu harus selalu menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga secara teratur, ya, agar peredaran darah kita itu menjadi sehat, lancar, ya, tidak mengalami gangguan ataupun penyakit. Nah, kemudian kita masuk ke materi pembelajarannya. Sebelumnya kalian lihat di sini ada video yang berkaitan dengan pantun dan peredaran darah. Silahkan disimak ya. Simak dengan baik dan dipahami apa yang ada dalam video tersebut. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Melalui gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Duh, kesemutan nih. Aduh, gimana sih? Banget banget. Semutan, kasih gula dong, biar dari semutnya. Gimana? Udah jadi belum pantunnya? Bacain harus bener ya. Intonasi sama gaya jangan lupa. Dapat tuh, belum jadi, kesemutan. Kesemutan, Raf? Iya nih, mungkin peredaran darah kamu nggak lancar. Halo adik-adik, pernah merasakan kesemutan? Itu tanda peredaran darah gak lancar loh. Gimana? Masih kesemutan nggak? Nggak dong, kan semutnya udah dikasih gula. Coba sini lihat pantunnya. Jangan sampai sombong pantunnya. Gini-gini kan aku anak saya dong. Kalau kelompok kita salah, mau kan? Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Halo adik-adik, kalian sudah melihat Mandul membaca pantun tadi. Apa kalian pernah membuat pantun? Pantun itu ada cirinya loh. Yuk kita cari tahu. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Ciri-ciri pantun yaitu: 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 5. Bersajak A, B, A, B. Nah, pantun Jaki udah oke nih, cakep. Jaki, aduh, coba dengar nih pantun. Angin berembus sama telah buah, hingga lampu obor pun berubah. Sungguh senangnya dan tubuh sehat, peredaran darah jadi lancar. Tangan.
Jadi kalian sudah melihat videonya. Di dalam video ini ada berapa orang tadi? 3. Ada yang namanya Adul, ada Jaki, ada Bapak. Tadi salah satu temennya mengalami apa ya di situ? Sebelum kita mulai lagi kegiatan berikutnya, sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu nggak? Ini ada temennya mau bertanya. Silakan, Dania. Penyakit organ peredaran darah itu apa saja contohnya, Pak? Contoh penyakit pada organ peredaran darah. Nah, yang kita sebutkan di awal tadi kan tanda-tandanya ya, seperti pusing tadi ada mengalami, lelah juga, kemudian ada yang apa lagi tadi? Merasa demam, ya. Nah, itu tanda-tandanya. Kalau penyakitnya bagaimana? Nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah, berkaitan dengan video tadi, di situ kan si siapa tadi yang mengalami kesemutan? Tidak, Pak. Bapak ya. Si Dapat tadi mengalami kesemutan. Apakah kalian juga pernah mengalami kesemutan? Nah, penyebab terjadinya kesemutan itu apa ya kira-kira? Karena peredaran Darah lancar. Kemudian kalian juga tadi mengamati dalam video itu mereka membaca pantun. Nah, apakah kamu sudah mengetahui jenis pantunnya yang dibaca mereka tadi pantun apa ya? Temanya kesehatan, tapi jenisnya tentang nasihat. Nih, apakah kamu sudah bisa membaca pantun dengan baik nggak? Sudah baik nggak kalian membaca pantunnya? Nanti kalau belum, kita akan coba latih supaya membaca pantunnya lebih baik lagi ya. Nah, berkaitan dengan kesemutan itu bisa disebut juga mati rasa. Ya, biasanya terjadi ketika kamu duduk dengan kaki menekuk dalam waktu yang lama. Biasanya misalkan duduk bersila ataupun duduk kayak sholat itu ya, tahiyat akhir seperti itu bisa mengalami kesemutan kalau kita duduk dalam waktu lama dengan posisi kaki menekuk seperti itu. Nah, posisi tubuh ini membuat sirkulasi darah itu menjadi terbatas sehingga sel-sel tidak mendapatkan cukup darah. Sel-sel dalam tubuh ini akan memberikan sinyal padamu, memberikan sinyal ke otak berupa kesemutan atau mati rasa. Nah, jika kesemutan terlalu sering dan berlangsung lama, bisa jadi merupakan tanda-tanda mengidap penyakit peredaran darah yang lainnya. Nah, itu tentang kesemutan ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan bentuk ke kalian menjadi beberapa kelompok antara 5 sampai 6 orang. Di sini Bapak bentuk secara heterogen beragam, ada laki-laki ataupun perempuan ya dalam satu kelompok. Dan di dalam kelompok nanti kalian harus bekerja sama. Jangan ada yang cuma diam ataupun tidak suka sama temannya, itu tidak boleh. Kita harus menerima setiap perbedaan ya. Dan di sini sudah Bapak bentuk kelompok 1. Ketuanya siapa? Rafa. Ya, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di sini ketuanya siapa? Aisyah. Dan kelompok 3 di sini ketuanya Rania. Kelompok 4 ada di sini ketuanya Bulpi. Ya. Kelompok 5 ada di sini ya, ketuanya Jamilah. Dan terakhir kelompok 6 di sini ada ketuanya siapa? David. Oke. Nah, tadi sudah dibentuk kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kalian nanti akan bekerja secara kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, Bapak punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian nanti akan berdiskusi. Dan sebelumnya silakan kalian buka dulu, itu ada bahan ajar yang sudah dibagikan, ada buku paket kalian, kemudian bisa juga kalian baca dari LKS kalian ya. Silakan dibuka terlebih dahulu sebelum memulai diskusi. Siapkan juga alat tulisnya.
69 ya kalau buku paket. Baik, Bapak bagikan sekarang untuk LKPD-nya. Nah baik, tadi LKPD sudah Bapak bagikan. Untuk kegiatan diskusinya, sebelum memulai diskusi, kalian terlebih dahulu tulis nama anggota kelompoknya pada bagian identitas paling atas. Silakan ditulis dulu nama-nama anggota kelompoknya beserta kelompoknya, kelompok berapa, tulis ya. Silakan ditulis dulu. Sudah selesai menulis? Ya, di sini ada nama-nama anggotanya, kalian bisa tulis ya, bisa dari di depan. Ini LKPD yang sama dengan punya kalian. Bisa ditulis nanti di depan. Ini nama anggotanya. Kemudian ini tadi tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Ini langkah-langkah kerjanya, silakan diikuti. Nah, kita masuk ke tahap ini ya. Yang kalian lakukan pertama adalah menuliskan rancangan aktivitas sehari-hari yang dapat dilakukan dalam menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, silakan kamu bisa tulis pada LKPD yang disediakan tadi. Dimulai dari aktivitas kamu saat bangun tidur bisa. Aktivitasnya yang ada di dalam rancangan kamu itu harus memuat penerapan pola hidup sehat. Ya, silakan berdiskusi dulu bersama teman-temannya ya. Berdiskusi dulu. Silakan ditulis ya rancangan aktivitasnya dalam menerapkan pola hidup sehat. Kelompok 6 bagaimana?
Boleh. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kalian tadi sudah selesai ya menuliskan rancangannya, pola hidupnya. Nah, selanjutnya silakan kamu tuliskan pantun yang pernah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Kan sebelumnya sudah pernah membuat pantun. Nah, pada tempat yang disediakan pada LKPD ya. Silakan ditulis dulu pantun yang pernah kamu buat di sini pada LKPD. Silakan ditulis dulu. Silakan pantunnya ditulis dulu. Pihaknya itu membuat tulis nomor 1. Pantun yang kalian tulis nanti kan akan dibaca pada saat presentasi kelompok di depan. Nah, itu saat membaca pantun harus jelas pengucapannya, lafalnya antara huruf vokal, a, i, e, o, kemudian huruf konsonan. Intonasinya juga harus benar, tinggi rendahnya, kemudian ekspresi wajah harus bagaimana, harus ceria kah, harus sedih kah, pantunnya tergantung pantun kalian. Kalau pantunnya ceria seperti itu, jangan raut wajahnya cemberut ya. Baik, kalau kalian sudah menulis pantunnya, pada bagian bawahnya silakan dibuat itu kesimpulan hasil diskusi.
Silakan berdiskusi masih ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke presentasi. Nah, presentasi hasil diskusi. Pada saat presentasi, nanti semua anggota kelompok maju ke depan, berbaris yang rapi, kemudian membacakan hasil diskusinya yang ada pada KPD ya. Silakan dimulai dari presentasi kelompok 1. Nah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Pertama Muhammad Kafa, kedua Fian Kerlani, ketiga Rian Sandiratno, dan Anggayani. Baik, silakan. Siapa yang membaca terlebih dahulu kegiatan diskusinya? Apa? Yang lain silakan dengarkan. Minggu setelah saya bangun tidur, saya mandi di pagi hari. Setelah saya mandi, saya sarapan pagi yang sehat. Setelah saya sarapan, kemudian saya berolahraga selama 15 menit. Ketika sudah siang hari, saya makan siang. Setelah makan siang, saya kemudian tidur siang. Ketika sore hari, saya bermain sepak bola bersama dengan teman saya. Setelah saya bermain sepak bola, saya minum air putih secukupnya. Ketika malam hari, saya makan malam. Setelah saya makan malam, saya menggosok gigi sebelum tidur. Setelah saya menggosok gigi, saya pun tidur di malam hari. Pergi ke Bandung, mampir ke Belanda, lihat bunga banyak yang mekar. Mari kita rajin berolahraga, badan sehat, peredaran darah lancar. Ya, baik. Itu tadi yang sudah dibaca adalah rancangan aktivitas yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Kemudian sudah membaca pantun juga tadi temannya. Bahkan siapa yang mau tanya pantunnya apa? Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buat kelompok 1. Dilanjutkan dari kelompok 2 lagi. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 2. 1. Aisyah. 2. Gali. 3. Safino. 4. Akbar. 5. Dan saya sendiri Nur Hikmah. Setiap hari Minggu saya bangun tidur sekitaran jam 6 pagi. Setelah itu saya mandi, sesudah mandi saya sarapan pagi. Setelah itu saya berkumandang keluar rumah. Sesudah di siang hari saya berwudu untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat saya tidur siang. Sesudah tidur siang saya bangun tidur siang sekitaran jam 5. Kadang jam 4 saya pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Sesudah cuci muka lalu saya berolahraga selama 15 menit. Lalu saya mandi, lalu saya pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Malamnya saya belajar, sesudah belajar saya lalu tidur malam. Baik, ayo baca pantunnya. Hari Lebaran bulan Syawal, mengecek rumah juga pakar, pergi tidur lebih awal, pagi hari badannya segar. Apakah dari kelompok lain ada yang dipertanyakan? Tidak. Sekian dari kami. Ada yang mau sampaikan? Ekspresi Safina kurang tepat. Katanya ekspresinya ya. Ekspresi Safino nanti diperbaiki lagi ya, Pino ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Dan kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum presentasi saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Ada Tania Fitria, Rizky Rinjani, Tika Lutfi, Anas Fitri Badir, Muhammad Khairul. Setelah bangun tidur, saya mandi dan gosok gigi. Setelah itu sarapan. Saya sarapan dengan makanan sehat seperti sayur. Setelah sarapan, saya berolahraga selama 30 menit. Olahraga yang saya lakukan adalah jogging. Saya jogging bersama dengan teman saya. Setelah olahraga, kami pulang ke rumah masing-masing. Dan saya pun mandi. Setelah mandi, saya makan siang. Saya memakan buah apel karena buah adalah makanan yang sehat. Setelah itu, sesudah hari mulai malam, saya langsung tidur. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung, seikat, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Ayo.
Apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Akan lanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum menyampaikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. 1. Muhammad Rufi Aprian. 2. Diasta Manggala. 3. Muhammad Hasanuril Iman. 4. Atika Fikesari. 5. Nur Aisyah. Akan dilanjutkan menyampaikan diskusinya. Oke. Setelah bangun tidur, saya mandi dan saya tidak lupa untuk menggosok gigi. Setelah mandi, saya memakai seragam untuk pergi ke sekolah. Setelah memakai seragam, saya pergi untuk makan makanan yang bergizi supaya peredaran darah menjadi lancar. Setelah makan dan minum, saya pun pergi ke halte untuk menunggu bis. Saya pun naik bis untuk ke sekolah. Setelah sampai sekolah, saya senam bersama di sekolah supaya peredaran darah menjadi lancar. Setelah saya pulang sekolah, saya mengganti baju. Setelah mengganti baju, saya pergi untuk makan. Setelah makan, saya tidur dan di sore hari saya bermain bersama teman-teman dan di malam hari saya makan. Setelah makan, saya menggosok gigi lalu saya tidur. Oke, lanjutkan membaca pantun Bias ya. Oke, silakan Bias. Belajar kelompok di rumah Bertin. Belajar sambil makan tahu bulat. Dari pagi secara rutin, jam kedua tumbuh sehat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Nih, udah waktunya. Baca pantunnya kurang keras. Ekspresi. Sekian dari Apa? Apa orangnya? Sedikit kurang Oh. Ya, lebih besar-besarnya untuk masing-masing berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan lagi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. 1. Nur Jamila. 2. Safwan Lubis. 3. Jonathan Januar Kumala. 4. Muhammad Raditya. 5. Saya sendiri. Siapa? Rini Setiawati. Silakan dilanjutkan baca rancangannya. Pada pagi hari saya dan membereskan tempat tidur sebelah saya. Membereskan tempat tidur saya, mandi pagi. Saya makan makanan yang bergizi, seimbang dan rendah lemak, terlalu banyak. Mengkonsumsi makan yang berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Pada siang hari melakukan rekreasi tidak harus berpergian ke tempat wisata, membaca buku, bermain
atau bersantai di rumah merupakan contoh sederhana dari ereksi. Pada sore hari saya berolahraga secara teratur dapat menurunkan aliran darah, misalnya senam hari sore dan bersepeda. Pada malam hari saya beristirahat cukup agar badan saya tetap segar dan itu menjadi teratur. Oke, lanjutkan dengan pantunnya ya. Baca. Ada baca pantunnya. Beri baju ke pasar Jumat, jangan lupa memberikan. Kalau mau jantung sehat, berolahraga dari sekarang. Apa ditanyakan? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba. Jonathan bacanya kurang lancar. Mohon dilancarkan lagi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama kelompok David, Nazril, Intan, Palen, dan Jarno. Oke, lanjutkan dengan penyampaian hasil diskusinya. Pada hari saya bangun tidur. Setelah itu saya mandi dan setelah mandi saya merapikan tempat tidur. Setelah saya merapikan tempat tidur, saya pun memakai seragam sekolah. Dan setelah saya memakai seragam sekolah, saya menyiapkan botol dan air minum. Setelah itu, saya ke halte bis, ingin menunggu bis. Setelah saya sampai sekolah, saya melaksanakan tiket kelas supaya kelas saya bersih. Saya pulang dari sekolah dan mandi, dan setelah itu saya olahraga, dan setelah olahraga saya mandi dan makan. Habis makan saya sholat maghrib dan sudah itu, dan setelah itu saya tidur. Main sepeda ke rumah beta. Rumahnya jauh melewati bukit. Selalu jaga tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Apakah ada pertanyaan? Ada. Siapa? Saya. Saya Pak. Suaranya dikencangkan lagi. Apa tadi, Bar? Suaranya malah dikeraskan lagi. Oh, karena kurang mengerti ya. Baik, sudah ya, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan benar. Oke, baik, kita sudah presentasi tadi ya. Tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah membacakan hasil diskusinya di depan. Namun masih ada mungkin yang beberapa yang kurang ekspresif raut wajahnya ya. Nah, itu harus diperbaiki lagi untuk
ke depannya ya. Lebih bagus presentasi di depannya. Tadi yang lumayan cukup bagus tadi saat membaca pantun, misalkan kayak Dablin tadi main bagus ya. Terus siapa lagi tadi ya? Yang membaca rancangan tadi lumayan bagus tadi tadi Atika juga bagus ya. Jadi nanti untuk selanjutnya tolong diperbaiki lagi dari pelafalannya, intonasinya harus terdengar, kemudian juga ekspresi wajahnya ya harus nampak. Nah, untuk yang pertama tadi kan kalian membuat rancangan ya, rancangan pola hidup sehat. Dalam menerapkan pola hidup sehat itu kan contohnya misalkan ngapain aja? Contohnya apa ya? Kalau penerapan pola hidup sehat, misalnya apa? Pola? Nah, terus apa lagi? Makan ya. Sehat, bergizi. Itu contoh penerapan pola hidup sehat. Kemudian juga Kurangi makan yang berlemak. ya boleh. Kurangi makan yang berminyak. Benar. Dan saat membaca pantun tadi juga harus lebih ekspresif ya, dan harus jelas pengucapannya. Nah, kemudian di sini Bapak akan minta kembali KPD kalian tadi yang sudah dikerjakan. Sesuai keduanya. Yuk, yang ke sana kelompok 56. Nah, Awas. Oke. Baik, kembali duduk lagi. Setelah kita belajar hari ini, apa saja manfaat yang diperoleh setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran? Apa saja tadi manfaatnya? mendapat ilmu. Cara menjaga Nah, kita bisa mengetahui bagaimana cara menjaga organ peredaran darah. Dan Selanjutnya kita juga bisa apa lagi? Setelah mengetahui ciri-ciri pantun, kemudian bisa ngapain tadi? Baca pantun juga bisa. Kita bisa membaca pantun dengan apanya tadi? Lafalnya, intonasinya juga benar. Setelah ini kalian mengerjakan evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasi ini dengan baik. Kerjakan secara mandiri, tidak berkelompok lagi ya. Nah, itu tadi adalah lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu lembar evaluasi tersebut. Kerjakan dengan memilih jawaban yang paling benar. Nah, sebelumnya kalian tulis dulu nama kalian di atasnya, tulis kelas, kemudian tulis tanggal hari ini di situ ya. Yang satu kalau ini
Ya baik, sudah selesai semuanya? Silakan ketua kelompok masing-masing mengumpulkan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya tadi? Pertama tadi ngapain? Kesimpulannya? Ya, kita harus menjaga supaya apa? Terhindar dari penyakit dan peredaran. Kemudian yang kedua kesimpulannya apa lagi? Ya, membaca pantun harus dengan intonasi dan harus dengan ekspresi yang tepat. Ya, benar. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian kita coba melakukan refleksi pada kegiatan hari ini. Ya, bagaimana pendapatmu setelah belajar hari ini? Bagaimana surah kamu? Enak. Ya, karena kita melihat video tadi ya. Kemudian apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa saja tadi? Ya, pantun juga ya. Membaca pantun. Kemudian materi yang mana? Di antara materi-materi itu yang paling mudah menurut kamu? Mungkin lebih senang dengan pantun ya. Kalau yang paling sulit berarti yang Cerita. yang menceritakan. Kenapa itu sulit? Karena panjang. Ya, bingung ya yang menceritakan. Ya. Nah, itu kan berkaitan dengan aktivitas kamu sehari-hari. Jadi itu nanti usahakan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu terhindar dari penyakit peredaran. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan pada pertemuan berikutnya
kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Silakan persiapkan diri terlebih dahulu di rumah dengan belajar terlebih dahulu pembelajarannya supaya nanti lebih siap lagi belajarnya saat di kelas. Nah, baik, selanjutnya kita coba dulu tepuk PPK ya. Coba dulu. Tepuk PPK. Salam PPK. Tepuk semangat. Karena pembelajarannya sudah selesai, maka akan kita akhiri terlebih dahulu dengan membaca doa. Siapa yang mau Lupi baca doa? Baik, silakan Lupi. Silakan Bambang. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang, maupun ada yang perkataan Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi mengingat pelajarannya di rumah ya. Selamat pagi semuanya.